Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mikrobiologi ini terkait dengan ekologi mikroba. Definisi dari ekologi yaitu ilmu yang mempelajari interaksi antara mikroba dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik ataupun abiotik. Nah, untuk mikroba sendiri kita kan ada dibagi menjadi prokariotik sama eukariotik, di mana untuk prokariotik ini ada bakteri, kemudian ada archaea. Untuk eukariotik ada alga, kemudian protozoa, fungi, dan helminths. Nah, pertama kita bahas dulu tentang habitat mikroba. Yaitu tempat hidup mikroba ini ada di daratan dan di lingkungan air. Kalau di daratan ini biasanya di atas tanah ataupun di tanaman. Baik itu di permukaan tanah ataupun di atas tanaman. Nah, faktor utama yang mempengaruhi aktivitas mikroba di dalam tanah ini adalah ketersediaan air. Kemudian habitat yang ada di air ini biasa kita temukan di danau, kolam ataupun sungai. Nah, biasanya yang alga yang mengambang di permukaan air itu adalah fitoplankton. Nah, yang menempel di dasar air disebut dengan alga bentos. Untuk jenis-jenis interaksi, ini bisa interaksi mikroorganisme dengan mikroorganisme yang lainnya, kemudian mikroorganisme dengan tumbuhan, mikroorganisme dengan hewan, dan mikroorganisme dengan manusia. Nah, ini ada yang juga mikroorganisme ini hidup di inang, di mana kondisi suhu, pH, tekanan osmosis, dan kelembabannya stabil untuk kehidupan mikroba. Contohnya yang hidup di inang ini yaitu mikroba pada rumen sapi ataupun mikroba yang ada di dalam mulut manusia. Berikut karakteristik dalam berinteraksi. Interaksinya bersifat dinamis, ya, berarti bisa hidup dengan mudah beradaptasi. Kemudian karakteristik dalam interaksi ini tergantung dari kemampuan tumbuh mikroba sesuai dengan kondisi lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhannya, bagaimana kemampuan mikroba itu untuk beradaptasi. Kemudian beberapa mikroba yang dapat tumbuh pada inang mampu hidup juga bebas di lingkungan. Ada yang kadang harus di inang ataupun hidup bebas di lingkungan dia bisa hidup. Dalam banyak kasus, kondisi fisiologis yang dibutuhkan pada kedua keadaan ini sangat berbeda. Nah, ini tergantung bagaimana berinteraksi, ya, bagaimana kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya. Kemudian, mikroba harus hati-hati dalam memilih inang yang tepat. Kemudian, mikroba harus mampu melakukan kolonisasi pada inang. Nah, kalau berkolonisasi dia akan lebih kuat dibandingkan dia tidak berkoloni, karena kemampuan untuk berinteraksi dengan sesama jenisnya kemudian akan jauh lebih kuat. Kemudian mikroba juga harus mempunyai mekanisme untuk mampu memenangkan upaya pertahanan diri dari inang sehingga mikroba bisa tetap mempertahankan kolonisasinya. Jadi karakteristik dalam berinteraksi ini mikroba juga harus memiliki kemampuan dan daya juang untuk beradaptasi. Nah, ini yang tadi kolonisasi, ya, tapi secara umum ini mikroba ini ditemukan dalam kondisi yang berkolonisasi, ya, dalam suatu populasi dan membentuk suatu komunitas. Nah, ini interaksinya baik itu bisa bersifat positif, baik bersifat negatif. Ini masing-masing mikroorganisme memiliki pengaruh terhadap lingkungannya. Ini ada yang hidup di air yang tercemar, dia bisa hidup. Tapi kadang yang air tercemar itu dengan adanya mikroba malah menghilangkan pencemaran tersebut. Tapi ada juga yang malah air itu tercemar juga, tergantung dari mikroorganismenya. Ada mikroorganisme fotosintetik di perairan,
mikroba yang pada tanaman tomat, ada mikroba tanah. Nah, mikroba tanah ini bisa baik itu yang negatif ataupun yang positif juga ada. Di rumen sapi juga ada, dan di mikroba rongga mulut juga ada, baik itu bersifat positif ataupun bersifat negatif. Nah, ini interaksi mikroba dengan tanaman, baik itu dengan mikroba dengan tanaman ataupun mikroba dengan mikroba. Ini baru kita ngomongin dengan tanah ya. Suatu tanaman memiliki akar di dalam tanah. Bagaimana luar biasanya mikroba ini berinteraksi. Dari berbagai jenis, ada yang bentuknya yeast, ada yang bentuknya bakteri. Nah, ini memiliki fungsi masing-masing dan memiliki kerja masing-masing dan satu sama lain saling berinteraksi. Luar biasa. Nah, ini jenis-jenis interaksi mikroba baik itu dengan tanaman ataupun dengan mikroba itu sendiri, sesama jenisnya ya. Pertama adalah simbiosis. Simbiosis itu kan adalah hubungan timbal balik ya. Baik itu berdampak positif ataupun berdampak negatif dari satu ataupun satu lainnya. Nah, pertama kita kenal simbiosis komensalisme, yaitu ada yang diuntungkan, namun ada juga yang tidak dirugikan. Jadi misalnya anggrek yang ada di tanaman inangnya, ternyata inangnya tidak terganggu dengan adanya anggrek. Mungkin memiliki satu sama lain saling menguntungkan. Tapi yang jelas utamanya anggrek diuntungkan ya. Kemudian parasitisme. Parasitisme ini satunya merusak yang dihidupinya. Jadi dia memiliki hidupnya hanya numpang, terus dia merugikan yang ditumpanginya ya. Contohnya benalu dengan pohon inangnya. Dia numpang di pohon inangnya terus tapi dia bersifat negatif terhadap inangnya. Nanti kalau inangnya misalnya tidak kuat, ternyata dia mengambil nutrien dari inangnya tersebut, merugikan inang. Kemudian ada juga yang bersifat antibiosisme, antagonisme atau amensalisme. Sama model seperti parasit, tapi kalau parasit tidak selalu menghasilkan antibiotik ya, tapi ternyata inangnya ini misalnya bisa mati karena adanya senyawa metabolit yang dihasilkan dari tanaman yang tumbuh di inang tersebut. Mirip dengan parasit, tapi parasitnya ini adalah dia menghasilkan senyawa metabolit yang bersifat antibiotik yang mengganggu si inang. Kemudian selain simbiosis, kita kenal juga yang namanya predasi. Predasi itu ya predator ya, sifatnya memangsa antara satu mikroba dengan mikroba yang lain. Ternyata ada yang bersifat predasi. Misalnya kalau di ruminansia, ternak ruminansia itu hubungan predasi ini kita bisa lihat antara protozoa dengan bakteri. Protozoa itu besar, nah bakteri itu kecil. Nah, ternyata protozoa memangsa bakteri. Kemudian kompetisi. Kompetisi ini berarti kan saingan ya, saingan antar mikroba satu dengan mikroba yang lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nutrien, oksigen, cahaya yang ketersediaannya terbatas yang dibutuhkan secara bersama-sama. Kemudian netralisme. Nah, kalau netralisme ini masing-masing hidup, tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Nah, ini interaksi mikroba dengan akar tanaman ya, kita contohkan. Ini berinteraksi di dalam tanah. Kemudian ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Tapi secara umum adalah menguntungkan. Nah, yang menguntungkan ini bersifat biofertilizer. Jadi pupuk yang bersifat bio. Bio itu dihasilkan secara sendiri oleh mikroba. Nah, berarti tidak dari kimia. Yang menguntungkan ini contohnya adalah cendawan mycorrhiza dengan akar tanaman. Kemudian bakteri rhizobium dengan akar tanaman leguminosa. Kita coba bahas satu-satu. Pertama, bakteri rhizobium. Ini adalah kelompok bakteri yang memiliki kemampuan penyedia hara bagi tanaman. Kenapa kok dia bisa menyediakan hara bagi tanaman? Ini bakteri bisa memfiksasi nitrogen di atmosfer. Kemudian ketika berada di dalam akar, nah bakteri rhizobium ini ketika nempel di akar, misalnya akar tanaman, ini ternyata
bisa memfiksasi nitrogen yang ada di dalam tanah. Nah, nitrogen yang di dalam tanah ini bisa dibawa ke tanaman, baik itu di daun ataupun di batang, tapi terutama di daun ya, sehingga leguminosa ini memiliki nitrogen yang lebih tinggi kandungannya dibandingkan rumput-rumputan, karena akar dari tanaman legum ini ditempeli oleh bakteri Rhizobium. Kemudian bintil akar efektif ya, bagian akar berwarna merah. Yang bintil ini yang tandanya ada bakteri Rhizobiumnya. Nah, ini tanaman yang ada ditempeli oleh Rhizobium. Nah, tanaman ini memberikan gula terhadap Rhizobium, tapi Rhizobium ini mampu memfiksasi nitrogen yang ada di dalam tanah. Ini dikirimkan ke dalam akar, masuk ke dalam daun, sehingga tadi yang saya sampaikan, daun dari tanaman leguminosa ini memiliki protein tinggi. Nah, dibandingkan dengan rumput-rumputan ya, rumput-rumputan ini karena tidak ditempeli dengan Rhizobium. Ini contohnya, nah ini ada bintil-bintilnya Rhizobium ini. Rhizobium kalau di udara bebas ini memfiksasi nitrogen di udara bebas, tapi ketika nempel di akar ini bisa memfiksasi nitrogen. Nah, di mana nitrogen ini akan diasimilasi ke dalam daun, akar, sehingga kandungan nitrogen dari daun ini akan tinggi. Kemudian cendawan mikoriza. Nah, mikoriza ini adalah struktur sistem perakaran yang terbentuk karena adanya cendawan. Ya, jadi akar ditumbuhi cendawan ini ternyata membentuk mikoriza. Nah, ini bersimbiosis menguntungkan dengan sistem akar tanaman. Menguntungkan. Nah, ini tipe mikorizanya ada ektomikoriza sama endomikoriza. Nah, endomikoriza ini hifanya bisa menembus sampai korteks. Kalau ekto hanya sampai lapisan epidermis. Nah, ini yang hanya di luar ya, sampai epidermis, tapi kalau di sini dia bisa menembus, hifanya bisa masuk ke dalam korteks. Nah, peranannya apa mikoriza pada tanaman? Ternyata dengan adanya ditumbuhi cendawan itu membantu penyerapan akar dan hara yang lebih banyak. Kemudian membantu transfer hara, asimilasi karbon dan fitohormon sehingga bisa masuk ke dalam tanaman ya, terutama daun. Membantu pertumbuhan awal pada saat bibit, kemudian meningkatkan daya hidup dan kualitas bibit, mengefisiensikan pemupukan. Nah, luar biasa ya dari mikoriza ini. Kemudian peranan terhadap lingkungan ini membantu ketahanan atau toleransi bibit terhadap logam berat, kekeringan, salinitas, dan tanah yang miskin. Kandungan misalnya yang kandungan hara dari tanahnya sedikit, ini bisa dibantu dengan adanya mikoriza. Karena dengan adanya mikoriza dia mampu menyerap kandungan nutrien dari tanah itu lebih bagus, kandungan hara lebih banyak. Kemudian melindungi akar terhadap serangan patogen tanah, memperbaiki struktur tanah, baik itu aerasi dan drainase, kemudian sebagai agen bioremediasi, dan terakhir sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Ini dampak dari mikoriza. Nah, ini yang tanpa mikoriza dan mikoriza bisa sampai ke bawah ya, sehingga kandungan nutrien bisa diserap jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang tidak ada mikoriza. Nah, ini tanamannya lebih tidak subur, nah ini bisa lebih subur, bisa hidup dengan kondisi kandungan hara yang sedikit, dia bisa mampu tumbuh juga dibandingkan tanpa adanya mikoriza. Nah, ini ada juga interaksi yang merugikan. Ketika bersifat parasit terhadap tanaman yang disebut dengan patogen, kemudian bisa menyebabkan penyakit pada tanaman. Misalnya ini Ganoderma ya, tumbuh di atas tanaman, ternyata ini menyerap kandungan nutrien yang ada di tanaman sehingga bisa menyebabkan penyakit terhadap tanaman tersebut. Akhirnya bisa mati tanaman inangnya ini. Ini buah stroberi akibat jamur ya, ini bisa busuk, dan akhirnya rusak. Kemudian interaksi mikroba dengan beberapa permukaan tanaman, misalnya baik dari batang, daun ataupun buah, ini adalah
habitat yang sesuai dengan beberapa mikroba. Nah, ada cendawan, yeast, alga, cyanobacteria, heterotropik maupun yang lumut ya. Nah, tumbuhan yang ada mikroba yang tumbuh di permukaan tanaman itu disebut dengan epifit. Tumbuhan mikroba epifit. Contohnya ini adalah lumut kerak ya, lincen adalah suatu organisme majemuk yang merupakan hasil simbiosis erat dari cendawan dan mitra fotosintetiknya yang dapat berupa alga hijau atau cyanobacteria. Nah, kerjasama ini demikian eratnya sehingga morfologinya pun berbeda antara komponen dari simbiotiknya. Berbeda ya. Nah, memperoleh makanan dari hasil fotosintesis alga dan memperoleh air dari mineral dari jamur. Nah, saling bersimbiosis. Ini simbiosis antara jamur dan alga. Alga melakukan fotosintesis diambil jamur, sementara alga mengambil air dan mineral itu dari jamur. Saling menguntungkan. Nah, berikut slide terakhir dari mata kuliah ini terkait dengan ekologi dari mikroba. Untuk tempat hidupnya tadi ada berapa tempat hidup dari mikroorganisme, kemudian sebutkan beberapa interaksi yang ada yang dilakukan dari mikroorganisme dan contohkan satu jenis simbiosis komensalisme dari interaksi antara mikroba satu dengan mikroba lain ataupun mikroba satu dengan tempat hidupnya atau inangnya. Nah, siapa yang menjawab duluan akan mendapatkan nilai plus atau nilai bonus dari mata kuliah ini, dari pertemuan terkait dengan ekologi mikroba. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat, semoga ada ilmu yang bisa ditambahkan, ada ilmu yang bertambah setelah mendengar dari paparan video pembelajaran hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.